Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya di siang hari ini? Baik. Oke, kalau Miss Mela tanya apa kabarnya, jawabnya gini: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Ulangin ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Ada yang kurang? Luar biasa. Sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, Alhamdulillah semuanya sehat. Tadi sudah jajan semua? Sudah jajan semua. Sudah siap mau belajar? Sudah siap. Oke. Kalau sudah siap belajarnya, sebelum kita belajar harus berdoa. Coba ketua kelasnya disiapkan dulu kelasnya ya.
barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, apa sih tujuannya misalnya kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar? Agar menumbuhkan rasa cinta air. Oke, ini masih semangat? Masih. Tapi bisa lihat ini semuanya kayaknya tegang semua. Biar mengurangi tegang, ya biar rileks semuanya. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa ya yang tidak masuk sekolah ya hari ini? Oh iya, Arkan. Tadi ibunya Arkan sudah WA Bismillah, ternyata Arkannya sakit. Jadi anak-anak yang lain yang masih pada sehat diharapkan untuk menjaga kesehatan biar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke, semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa hari ini? Iya, kita akan belajar tentang coding. Ini adalah pertemuan kedua kita di pelajaran coding. Minggu terakhir kemarin ada yang masih ingat kita bikin video juga, ya kan? Kita bikin video juga, kita belajar mengenai coding. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita bahas di minggu kemarin? Ya, Safika? Gimana, Nak? Oh iya, membuat game sederhana. Kita bikin gamesnya dari apa kemarin? Iya, menggunakan platform Scratch namanya ya. Iya benar, bagus. Kita kemarin belajar dasar coding. Jadi di coding itu kita bisa belajar coding melalui beberapa cara. Dua. Yang pertama apa yang pertama? Iya, menggunakan plug coding. Yang kedua, unplug coding. Apa perbedaannya antara plug coding dan unplug coding? Menggunakan komputer. Kalau yang unplug? Tidak menggunakan komputer. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Kiana. Dia sudah berani menjawab. Benar Kian. Kalau yang plug coding itu menggunakan komputer, menggunakan alat komputer, laptop, dan juga internet. Kalau tidak bisa menggunakan komputer, laptop, dan tidak ada jaringan internet, kita belajar coding menggunakan cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Unplug coding. Ya, sudah bisa semua ya. Terus pengertian coding itu apa di minggu kemarin? Apa pengertian dari coding? Coding adalah memberi kode atau perintah. Iya, memberi kode atau perintah kepada siapa? Iya, kita memberi kode atau perintah kepada komputer. Itu ada. Iya, ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar coding. Hari ini kita belajar apa, Miss Mela? Di hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar kecerdasan artifisial? Belum dengar semua. Apa itu ya kecerdasan artifisial? Kalau disebutkan ini pasti pernah kalian dengar. Pernah mendengar AI? Iya. Apa itu AI? Aplikasi yang seperti apa? Oh iya, aplikasi yang bisa membantu kita. Oh iya, berpikirnya aplikasi itu bisa berpikir seperti manusia. Benar, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Sabira dan Naisila sudah membantu menjawab. Ya, jawabannya benar semua itu. AI itu sebenarnya itu dari bahasa Inggris, nah. Tapi kita lebih sering mendengar AI. AI itu kepanjangannya adalah artificial
tujuannya di sini ada 3. Tujuan yang pertama, setelah anak-anak kelas 5 belajar tentang kecerdasan artifisial, diharapkan nanti setelah pembelajaran anak-anak kelas 5 bisa menjelaskan apa, Miss? Menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan buatan atau AI. Di AI itu tulisannya AI tapi dibaca dalam bahasa Inggris jadinya AI. Terus tujuan yang kedua, apa tujuan yang kedua, Miss? Yang kedua, setelah kalian mengetahui apa itu kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, diharapkan setelah mempelajari kecerdasan artifisial, anak-anak kelas 5 dapat mengidentifikasi apa saja contoh-contoh kecerdasan artifisial yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terus yang ketiga, nih sama seperti yang kemarin, kita ada proyeknya juga di yang tujuan yang ketiga. Apa proyeknya? Membuat simulasi ini menggunakan AI for Ocean by Code.jr. Kalau kemarin kita pakai platform Scratch, hari ini kita menggunakan ini Code.jr atau Code.org ya, tentang bagaimana AI itu bisa mengenali sesuatu. Gimana sih cara kerjanya dari AI itu? Sampai sini paham? Paham ya tujuan pembelajarannya? Sekarang kita lanjut. Apa itu kecerdasan artifisial? Tadi sudah disampaikan oleh Safika dan juga teman-temannya, katanya kecerdasan artifisial itu adalah mesin ya, katanya tadi ya, yang membantu, aplikasi yang membantu manusia ya. Iya, benar. Di sini ada nih penjelasannya. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan di mana komputer itu berpikir dan bertindak seperti manusia. Coba di sini, ada kalian yang pernah mengerjakan PR meminta bantuan dengan AI? Oh pernah. Coba siapa yang pernah menggunakan AI dalam mengerjakan PR? Tidak apa-apa, angkat tangan semua. Jangan ragu-ragu. Oh iya, berarti hampir dari seluruh anak di kelas 5 ini sudah menerapkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam mengerjakan tugas. Sekarang pertanyaan dari Miss Merah, gimana sih Miss? Google itu kok bisa tahu semua? Kita tanya ini, dia bisa menjawab. Kita tanya ini, dia bisa menjawab. Dari mana sih dia itu pinternya? Ada nggak yang bisa memberikan ide atau masukan? Oh, sepertinya Miss, misal AI itu dia bisa berpikir dari ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab dulu sebelum Miss jelaskan? Sabika, Devin, kira-kira gimana? Kok AI itu bisa semua ya? Jadi gini, AI atau kecerdasan artifisial itu adalah sebuah aplikasi ya, kata kalian tadi ya, bisa aplikasi atau website yang dia berpikir seperti manusia, membantu kita dalam bekerja, berpikirnya seperti manusia, bertindaknya seperti manusia. Gimana Miss, kok Google itu kalau saya tanya tentang pelajaran matematika, dia pasti bisa menjawab, iya kan? Benar ya? Pinternya Miss, dia belajarnya dari mana? Jadi AI itu dia belajar menggunakan dari data-data yang kita kirimkan. Jadi jauh sebelum adanya AI ya, ada yang memasukkan datanya. Contohnya seperti ini. Nih, contohnya guru, dosen. Tahu dosen? Iya, yang mengajar di universitas. Guru, dosen, terus para penulis, mereka itu memasukkan data-data ke internet. Contohnya, misal kayak Miss Mela di perkuliahan, Miss Mela bikin skripsi. Nah, data skripsi Miss Mela itu dimasukkan ke Google. Jadi Google itu tahu, oh ini isi skripsinya, ini penjabarannya. Jadi kalau ditanya mengenai dari isi skripsi yang sudah Miss Mela masukkan di Google tadi,
Ya, sekarang yang lebih familiar bagi kalian TikTok. Safika bikin TikTok. Di TikTok Safika buat tanggal lahirnya sekian, dia alamatnya di sini, perempuan berusia sekian, sekolah di sini. Terus ketika ditanya, coba bayangkan jika data yang sudah dimasukkan oleh Safika bocor. Tahu maksudnya bocor? Diketahui ya, tersebar luas. Orang-orang bisa tahu di mana rumahnya Safika, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat dia lahir, semuanya orang tahu. Itulah mengapa walaupun AI ini sangat membantu pekerjaan kita, membantu kalian dalam mengerjakan PR, tapi kita harus berhati-hati jangan sampai data pribadi kita tersebar. Jadi saran dari Bismillah ya, kalian kedepannya kalau mau membuat media sosial, namanya nggak apa-apa, dikasih nama samaran aja ya, untuk mengamankan privasi ya. Sampai sini paham? Iya. Jadi AI atau kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dimana komputer itu berpikir dan bertindak seperti dia bisa berpikir, dia bisa bertindak. Tahu bertindak? Bertindak itu? Iya, bertindak laku, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang masih penasaran tentang AI? Apalagi takut ya dengar AI gara-gara data bocor tadi. Sebenarnya AI itu kalian tidak perlu takut lah dengan AI. AI itu segala sesuatu itu ada positif dan ada negatifnya. Positifnya apa? Coba sebutin positifnya. Positif dari adanya AI, membantu pekerjaan. Iya, membantu kalian menjawab pelajaran. Coba bayangkan, di zaman dulu, ketika belum ada internet, belum ada yang namanya AI, pembelajaran cuman berasal dari buku, dan bisa kalian dapatkan di kelas ketika belajar dengan guru. Tapi sekarang ketika sudah ada AI, internet sudah semakin luas, kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja. Ya, itu adalah salah satu apa? Iya, contoh dari dampak positif AI. Kalau dulu nak belajar kalian harus nak les. Kalau nak belajar tambahan ya kan, nak kursus. Sekarang tanpa kursus kalian bisa belajar mandiri dari iya, belajar dari Google, YouTube. Lihat videonya, ditonton semuanya lengkap ya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Ya, ini lah untuk galon, bengong galon. Apa bacanya itu?
sini, not fish. Oke, klik sini. Itu ikan bukan. Klik ini, klik ini. Iya, lanjut. Itu ikan bukan. Ya, satu ikan. Lagi. Lagi. Apakah itu ikan? Oh, apakah itu ikan? Fish itu betina. Oke, continue, lanjut. Ya, continue. Oke, thank you Kila. Kasih tepuk tangan untuk Kila. Hati-hati. Tulis namanya ya. Iya, yang benar dicontohin, yang salah disilang. Iya, jawab disuruh bapak ini. Ya, selain kamu. Iya, pakai bahasa dulu namanya. Everybody silent. Kelebihan, kumpulan itu adalah kelebihannya. Sudah kumpul semua? Oke, kalian sudah kumpul semua? Di sini Miss bakal pilih 2 robot yang apa? Ya, yang terpilih ya. Yang terpilih nanti silakan maju ke depan. Dikasih tahu teman-temannya, dipresentasikan ya. Ini yang paling atas saja dulu nih. Coba Naisila dan Rizky Cahya, silakan maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, ini yang ngomongnya Naisila ya. Naisila salam dulu dengan temannya, kasih tunjuk. Halo teman-teman, ini adalah robot dari kelompok kami. Namanya sebutkan nama robot. Assalamualaikum teman-teman. Saya menggambar robot ini. Nama robotnya apa? Sela. Oh, Sela. Apa kegunaan dari robot Sela? Bisa membantu manusia. Bisa membantu manusia. Terus keunggulannya apa keunggulannya? Keunggulan robot Sela yang sudah dibuat oleh Naisila dan Rizky Cahya. Oh, robotnya pintar. Robotnya itu laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Bisa lihat semua? Bagus nggak robotnya? Kasih tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Iya. Udah nggak boleh goyang kepala itu. Kertasnya letak lagi di atas meja Miss
Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya minggu ke depan. Sekarang kita lanjut. Sudah KPD, kita ke. Oh, ada yang mau bertanya di sini? Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya, Gion, Naisila? Ya. Oh, video ini nanti bakal Miss Nala share di YouTube. Ya, YouTube yang kemarin lah. Boleh. Lanjut ya. Iya, ini kita sudah sampai di slide refleksi. Kalau sudah refleksi berarti sudah mau habis. Iya, sudah mau selesai, sudah mau habis. Di refleksi yang pertama nih, kalau kalian mau bertanya dengan Bismillah yang bertanya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah kita pelajarin hari ini? Tentang apa? Iya, tentang AI. Apa itu AI? Aplikasi yang pikirannya kayak manusia. Oh, aplikasi yang pikirannya kayak manusia, bisa berpikir seperti manusia dan bertindak seperti manusia. Paham materi hari ini? Apakah pelajaran hari ini membosankan? Alhamdulillah, menyenangkan ya? Kenapa menyenangkan? Oh, karena kalian bisa membuat robot. Senang buat robot? Bagus. Harapan Bismillah, walaupun hari ini kalian cuma menggambar di sebuah kertas, bisa harapkan salah satu dari anak-anak di kelas 5 nanti ke depannya benar-benar bisa membuat robot sungguh. Amin. Alhamdulillah. Yang ketiga, apakah hal yang paling menantang di pelajaran hari ini? Apakah ada yang sulit kalian pahami? Oh tidak, alhamdulillah semuanya paham ya. Terus yang AI for Ocean tadi, AI for Ocean bisa nggak kira-kira di rumah dipraktekkan mandiri? Bisa? Ya, oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini masih semangat? Ya, kita tutup dengan tepuk semangat. Oke, alhamdulillah, silakan disimpan dulu bukunya, duduk yang rapi ya. Tunggu 1 menit siap-siapnya. Setelah itu kita berdoa. Silahkan dipakai kelasnya. Langsung ini yang rapi. Oke, sudah. Duduk. Aziza, silakan duduk. Tapi disiapkan dulu.